menilik biografi sosok Kiai Haji Raden Abu Mansur. Kiai Haji Raden Abu Mansur lahir pada tahun 1711 Masehi dengan nama asli Raden Mas Tala. Beliau merupakan putra dari Sultan Amangkurat IV, dari istrinya Raden Ayu Bandandari, putri Adipati Kudus. Raden Tala muda memilih meninggalkan kehidupan istana ketika situasi politik Mataram yang tidak stabil kala itu. Beliau memilih memperdalam ilmu agama di pondok pesantren asuhan Kiai Ageng Hasan Besari yang terletak di Tegalsari, Ponorogo. Ketika berguru di Tegalsari, dia memakai nama kecilnya, yakni Raden Kosim, dan menyembunyikan identitas aslinya yang merupakan seorang pangeran. Raden Kosim merupakan santri yang istimewa karena kecakapan serta kepandaiannya dalam menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan oleh sang guru. Atas saran dari gurunya dan dengan bekal keilmuannya, Raden Kosim menyebarkan agama Islam ke wilayah sebelah timur Ponorogo, tepatnya di Ngerowo, atau yang sekarang dikenal Tulung Agung. Kemudian, daerah yang ditempati Raden Kosim diberi nama Tawangsari. Hingga seiring dengan perjalanan waktu, Tawangsari menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Ngerowo dan sekitarnya. Dan dari sinilah tonggak penyebaran agama Islam di Tulungagung bermula. Raden Kosim diberi gelar Abu Mansur dari sang guru Kiai Ageng Hasan Besari. Tak lama setelahnya, beliau dijodohkan dengan sepupu sang guru, yakni Roro Ayu Fatimah, atau yang lebih terkenal dengan julukan Nyai Lidah Hitam. Julukan Nyai Lidah Hitam sendiri datang dari para kompeni Belanda. Hal ini dikarenakan ucapan beliau yang selalu bertuah atau selalu menjadi kenyataan, yang menyebabkan para kompeni Belanda kelabakan dalam menghadapi sepak terjang kesaktian Nyai Lidah Hitam. Roro Ayu Fatimah merupakan putri dari Raden Bagus Harun atau Ki Ageng Basyariah dengan Nyai Nawang Wulan, putri Kiai Ageng Muhammad Besari, yang mana beliau merupakan seorang ulama sohor yang menurunkan banyak tokoh-tokoh besar, di antaranya Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Hasyim, Presiden keempat Republik Indonesia, Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, Dr. Haji Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, Irjen Pol Purnawirawan Anang Syarif Hidayat. Tak hanya itu, beliau juga menurunkan banyak tokoh-tokoh agama besar, di antaranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Liyauddin Az-Zamzami, Kiai Haji Raden Mas Hadi Prawiro Negoro, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, Kiai Haji Ahmad Muafiq, Kiai Haji Agus Muhammad Ikdam Khalid atau Gus Ikdam, Kiai Haji Son Haji Nawal Karim atau Gus Son. Melalui beliau, banyak keturunannya yang turut mendirikan pondok pesantren besar yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya Pondok Pesantren Mambaul Hikam Mantenan, Pondok Pesantren Al-Hidayah Mojokerto, Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Pondok Pesantren Ploso Kediri, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri,
Pondok Pesantren Langitan, Pondok Pesantren Ngalah, Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Gontor, Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk, dan masih terdapat ribuan pondok pesantren yang lainnya lagi. Kiai Ageng Muhammad Besari dan Kiai Ageng Bagus Harun banyak menurunkan tokoh-tokoh besar yang turut mengikuti jejak langkah beliau menyebarkan dakwah Islam dengan mendirikan pondok pesantren yang tersebar luas di Indonesia. Salah satunya Pondok Pesantren Mambaul Hikam yang terletak di Udanawu, Blitar. Pondok Pesantren Mambaul Hikam atau yang akrab disebut Pondok Mantenan didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Ghafur, yang mana beliau merupakan keturunan dzurriyyah dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Kiai Haji Abdul Ghafur adalah putra Kiai Asnawi dan Nyai Solihah yang berasal dari Trenggalek. Beliau adalah seorang yang sangat alim dan menguasai banyak bidang keilmuan. Menurut riwayat, beliau pernah mondok di berbagai pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Mangunsari Nganjuk dan Pondok Pesantren Balong Kediri. Melihat fakta sosial keagamaan masyarakat sekitar yang masih memprihatinkan kala itu, membuat Kiai Haji Abdul Ghafur merasa terpanggil untuk membenahi keadaan. Beliau kemudian merintis dakwah yang diawali dengan mendirikan sebuah musola kecil. Dimulai dengan musola kecil inilah Kiai Haji Abdul Ghafur mulai berdakwah dengan sistem bersilaturahmi ke rumah-rumah warga untuk memberikan pemahaman nilai-nilai keislaman serta mengajak masyarakat untuk beribadah dan mengaji di musola. Upaya dakwah Kiai Haji Abdul Ghafur lambat laun semakin nyata hasilnya. Pengajiannya dirintisnya tidak hanya diikuti oleh anak-anak dan warga sekitar saja, namun juga banyak warga dari daerah lainnya. Hingga pada tahun 1911 Kiai Haji Abdul Ghafur mulai membangun masjid dan juga pondokan kecil untuk menampung santrinya yang semakin bertambah banyak. Perkembangan Pondok Mantenan semakin pesat hingga kemudian pada tahun 1952 Kiai Haji Abdul Ghafur berpulang ke rahmatullah. Dengan kepengurusan Pondok Salaf Mantenan dilanjutkan oleh putra-putranya yang juga tak kalah alim serta piawai dalam berdakwah. Hingga saat ini, kepengurusan Pondok Pesantren Mantenan telah sampai pada generasi ketiga, yaitu Kiai Haji Liauddin Az-Zamzami Subaidi atau Gus Dia sebagai pengasuh sekaligus kiai di Pondok Pesantren Mambaul Hikam.